Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya atau kita lanjut ke part 2. Jadi pada part 1 kita sudah menjelaskan atau Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan bagaimana bisa ruang fase kita bawa atau koordinat yang kita punya, yang biasanya koordinat kartesian, kita bawa ke dalam koordinat atau fase atau ruang fase kecepatan. Nah, sedikit di review, untuk ruang fase kecepatan ini kita punya Vx adalah kecepatan pada sumbu X, Vy adalah kecepatan pada sumbu Y, dan Vz adalah kecepatan pada sumbu Z ya. Nah, kemudian kita ambil bagiannya gitu. Jadi ada kecepatan tertentu yang memiliki jumlah partikel tertentu, atau bahasa lainnya kita bisa jelaskan bahwa jumlah partikel tertentu memiliki kecepatan tertentu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ada beberapa istilah yang harus kita kuasai atau yang harus kita sepakati biar nanti kalian semua tidak bingung penggunaannya ini apa. Oke, kita coba. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang N. N itu apa sih? Nah, kalau di dalam teori kinetigas kita sudah kenal ya, untuk N itu adalah apa? N itu adalah jumlah partikel. Kemudian jumlah partikel itu kita simbolkan dengan N. Kemudian ada istilah atau simbol dN Vx. Untuk dN Vx itu adalah jumlah molekul gas dalam ruang sumbu X yang memiliki kecepatan antara Vx dan Vx dx. Jadi dN Vx ini juga bisa dituliskan dengan, berarti karena dia jumlah partikel ya, jumlah partikel dikalikan dengan fungsi kecepatan pada sumbu X pada ruang atau pada daerah dVx ya. Kemudian kalau untuk ini pada sumbu Y ya. Kalau pada sumbu Y-nya kita tuliskan dN Vy, berarti sama ya, identik dengan dN Vx. Berarti N Vy dikalikan dengan d Vy. Artinya ini adalah jumlah partikel atau jumlah molekul pada sumbu Y itu yang memiliki kecepatan antara Vy dan Vy ditambah dengan delta Vy, atau memiliki kecepatan pada daerah delta Vy. Nah, bagaimana untuk sumbu Z-nya? Berarti dN Vz ya adalah N dari fungsi kecepatan pada sumbu Z dikalikan dengan d Vz. Itu adalah tiga istilah. Kemudian masih ada lagi, selanjutnya adalah D ya, D3N. D3N merupakan jumlah molekul gas dalam elemen volume ruang kecepatan dVx, dVy, dVz ya. Ini adalah Ibu tuliskan ya, nanti takut bingung. Jumlah ya molekul gas dalam elemen volume ruang kecepatan dVx, dVy, dVz. Oke, sampai sini mudah-mudahan semuanya jelas ya, atau tidak ada pertanyaan. Nanti bisa diulang lagi di rumah ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita sudah memiliki istilah-istilah di atas, maka yang pertama harus kita lakukan untuk mencari, tadi yang pertama apa? Mencari, tujuan pertama kita adalah mencari apa? Mencari kecepatan, mencari distribusi ya, distribusi kecepatan atau fungsi kecepatan pada sistem molekul ya. Maka langkah pertama kita untuk bisa mendapatkan itu V
ini ya. Jadi fungsi distribusi itu yang mana sih sebenarnya? Jadi nanti yang mau kita cari di bagian akhir itu adalah ini f sebagai fungsi x ya, kemudian f sebagai fungsi y, dan f sebagai fungsi pz. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan atau mendefinisikan kerapatan dari partikel. Jadi kan sistem kita tadi partikel terdapat dalam suatu wadah ya, berarti dia memiliki kerapatan. Kerapatan partikel di sini ya kita simbolkan dengan rho ya. Simbolkan dengan rho. Kerapatan partikel kita simbolkan dengan rho, ya seperti biasa namanya kerapatan berarti jumlah partikel dibagi dengan volumenya. Nah, jumlah partikel tadi kan D3N ya, dibagi dengan volumenya adalah dVx, dVy, dVz. Ini adalah kerapatan partikel. Nah, kita coba selanjutnya adalah kita substitusi dari persamaan yang sudah kita definisikan tadi di atas ya. Di atas kita udah definisikan ada fungsi kecepatan pada sumbu X, fungsi kecepatan pada sumbu Y, dan fungsi kecepatan pada sumbu Z. Nah, D3M sendiri tadi, misalnya kita tarik lagi ke atas ya, kita buat persamaan. Di sini ya, D3N sebenarnya Ibu bisa tuliskan kembali di sini ya. D3N itu sama dengan, berarti kan DN, karena dia 3 dimensi berarti Vx, Vy, Vz. Ini notasi ya yang dikecil di bawah ini. Berarti kita bisa tuliskan lagi menjadi D3N itu sama dengan jumlah partikelnya ya. Kemudian dnVx-nya kita ganti menjadi f kecepatan pada sumbu x. Oke, maaf. Ya. Kecepatan pada sumbu x ya, berarti fx dikali f kecepatan pada sumbu y dan kecepatan pada sumbu z. Ini kita buat jadi persamaan pertama. Oke, kita pelan-pelan saja. Terus kita substitusi tadi ke dalam persamaan rapat partikel. Nah, persamaan rapat partikel ini kita buat jadi persamaan kedua. Jadi substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 2, sehingga kita akan peroleh rapat partikel kita saat ini adalah dengan mensubstitusi D3N tadi ya. D3N-nya kita ganti, kita ganti menjadi rho sama dengan D3N tadi apa? Jumlah partikel dikalikan dengan fungsi kecepatan pada sumbu X dikalikan dengan fungsi kecepatan pada sumbu Y dikalikan dengan fungsi kecepatan pada sumbu Z. Tadi untuk masing-masing sumbu kecepatan ada dVx, dVy, dan dVz dibagi dengan dVx, dVy, dVz. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya, ada yang bisa habis dibagi atas dan bawah, sehingga persamaan dari rapat atau kerapatan partikel yang kita miliki saat ini adalah rho sama dengan n jumlah partikel dikali fungsi kecepatan pada sumbu X, fungsi kecepatan pada sumbu Y, dan fungsi kecepatan pada sumbu Z. Nah, persamaan ini, kerapatan partikel ini kita buat jadi persamaan ketiga gitu. Nah, kemudian
Kalau kita ingat kembali untuk teori kinetik gas ya, teori kinetik gas kita punya dulu, kalau masih ingat ya, persamaan kecepatan V kuadrat sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat, itu harus nilainya harus konstan. Jadi untuk kasus kita nilai Vx kuadrat, Vy kuadrat, dan Vz kuadrat konstan. Vx, jadi V kuadrat itu adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah dengan Vz kuadrat. Ini nilainya harus sama dengan konstan. Nah, karena dia konstan, maka turunan pertama dari rapat partikel, karena dia mengandung kecepatan kan, kalau dia berarti nilai ini konstan, berarti turunan pertamanya harus sama dengan 0, berarti d-rho-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba turunkan persamaan tersebut. Jadi kan kalau kita lihat di sini untuk rho-nya sendiri dia terdiri dari beberapa variabel ya, ada 3 variabel kan, 3 variabel. Sehingga kalau dia 3 variabel berarti turunan total ini bisa kita nyatakan dalam turunan parsial. Jadi kita ubah ya, untuk turunan parsialnya adalah kita tuliskan kembali, berarti d-rho-nya menjadi, masih ada yang ingat bagaimana cara menuliskan turunan parsial? Ya mudah-mudahan masih ada yang ingat ya. D-rho sama dengan ya, diubah ke dalam turunan parsial yang rapatnya diturunkan terhadap kecepatan pada sumbu X, turunan total Vx ditambah d-rho turunan terhadap sumbu Y dVy ditambah d-rho turunan terhadap sumbu Z dVz. Ini ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat cara menurunkannya. Sini Ibu tidak akan menurunkan secara detail. Ibu anggap kalian sudah lulus pada perkuliahan matfis dan mattesnya, jadi sudah aman ya. Oke, selanjutnya untuk mencari turunan total ini kan tadi di atas sudah dituliskan bahwa turunan total dari rapat partikelnya harus sama dengan 0. Karena itu tadi ya penjelasan di atas, sehingga kita turunkan nilai rho-nya, kita ganti dengan variabel ini masing-masing ya. Ini turunkan, terus ini diganti dengan ini. Berarti di bagian akhir untuk rho itu sendiri atau d-rho bisa kita tuliskan ya. Karena masing-masing ada n, berarti boleh Ibu tuliskan ya, n-nya keluar. Ya. Sekarang rho ini, variabel 3 ini diturunkan terhadap variabel Vx. Lihat ini. Ini fungsi ya, ingat ini fungsi. Jadi yang bagian ini adalah maksudnya fungsi yang mengandung kecepatan pada sumbu X. Jadi kalau diturunkan terhadap do Vx berarti bukan sama dengan 1, tetapi fungsi aksen Vx gitu. Nah, variabel yang lain di sini dianggap sebagai konstanta kalau dia diturunkan terhadap Vx. Nah, coba kita tuliskan lagi bagaimana persamaannya, hasil akhirnya. Kita bisa tuliskan. Jadi kalau yang ini tadi diturunkan terhadap Vx berarti jadinya adalah f aksen ya, Vx. Variabel yang lain menjadi konstanta berarti Vy, f, Vz ya. Masih ada dVx-nya tadi ya, ditambah yang kedua diturunkannya terhadap Vy, berarti yang lainnya dianggap sebagai konstanta. Berarti yang jadi aksen adalah si Vy. Kita tulis di depan ya, f aksen Vy ya, kemudian f Vx, kemudian f Vz ditambah dengan yang ketiga diturunkan terhadap Z, berarti yang aksen adalah f Vz. Yang X-nya dia tetap dan yang Y-nya juga dia tetap. Oke.
Nah, kemudian untuk melakukan sedikit manipulasi, kalau kita lihat di sini semuanya mengandung variabel salah satu ya, bisa mengandung Vx-nya atau bisa mengandung Vy-nya atau bisa mengandung Vz-nya. Biar dia lebih cantik, agar lebih cantik lagi tampilannya, maka kita sedikit manipulasikan dero itu kita bagi dengan row. Ya, row tadi di persamaan 3 ya. Jadi ya, biar lebih cantik lagi kita lakukan sedikit manipulasi. Di row kita bagi dengan row. Row ini tadi didapatkan dari persamaan 3. Berarti yang di atas ini misalnya kita buat jadi persamaan 4, berarti persamaan 4 dibagi dengan persamaan 3, sehingga di bagian akhir kita akan dapatkan, karena kalau kita lihat di sini, kita coba scroll ke atas lagi ya. Oh, terlalu jauh. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, row-nya itu adalah n, fx, fy, dan fz. Nah, n-nya bisa kita coret ya, berarti yang terakhir tinggal variabel apa? N-nya kalau kita coret ini berarti masih ada fx, fy, dan fz. Nah, itu berarti untuk yang variabel pertama ya, itu tinggal f aksen ya, f aksen vx, vz-nya habis ya, f aksen vx dibagi dengan fvx ya, dikali dx ditambah dengan pola yang sama ya, f aksen vy dibagi dengan f vy, kemudian ini tadi dvx ya, dvy ditambah dengan f aksen vz dibagi f vz dvz. Oke, kita punya d row per row sama dengan seperti itu. Nah, jadi agak harus cukup sabar ya dalam mengerjakan fisika statistik, dan ibu yakin pasti kalian bisa, karena fisika statistik itu ruhnya dari bagaimana kita bisa memahami sistem yang ada di dalam termodinamika. Jadi kita melihat lebih dalam ke dalam sistem yang kita punya. Oke, jadi kita punya persamaan d row per row seperti pada persamaan di atas. Nah, tadi kan turunannya itu sama dengan 0 ya. Ini berarti suku sebelah kanan bisa kita tuliskan ini sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan metode, jadi nanti mungkin bisa dibuka lagi, kita tidak perlu membahasnya di sini, metode Lagrange multiplier gitu ya, multiplier, maka persamaan ini bisa diubah menjadi 0 sama dengan ya, nggak perlu pusing ini dapatnya dari mana, nggak usah dihafal, ibu pun juga nggak hafal ini persamaan ini bisa dapat dari mana. Nah, ini bisa langsung gunakan tabel aja, tabel matematis seperti biasa kalian mengerjakan integral pada kasus-kasus fisika matematika. Ya, persamaannya ini kemudian ditambah dengan pola yang sama ya, berarti ya f aksen vy ya per f vy ditambah lambda vy, ini di sini ada dvy ditambah dengan f aksen vz per f vz ditambah lambda vz ya, di sini ada d vz, itu harus sama dengan 0. Artinya kalau kita mau cari masing-masing variabel, maka supaya penjumlahan ketiganya 0, maka ini harus sama dengan 0, ini harus sama dengan 0, ini harus sama dengan 0. Yang paling mudah ya kita buatnya seperti itu. Nah, di sini berarti ada variabel yang kita belum tahu, yaitu ada lambda ya. Nanti kita akan mencari lambda. Nah, lambda sendiri bisa kita cari dengan menyelesaikan, misalnya kita ambil salah satu
variabelnya nanti untuk yang lain bisa mengikuti polanya sama. Nah, kita ambil yang pertama, yang ini misalnya kita ambil. Berarti kita punya f aksen Vx dibagi f Vx ditambah lambda Vx ya, itu harus sama dengan 0. Nah, ini terlihat sekali ya persamaan diferensial order 1. Mudah menyelesaikannya. Pasti hasilnya adalah nanti Vx-nya bentuknya adalah eksponensial. Berarti kita bisa pindahkan variabel yang bisa dipindah ya. Kita akan punya f aksen Vx itu kan sebenarnya bentuk dari d f Vx dibagi dengan dvx ya. Oke. Kemudian ini yang punya ini ya. Nah, Ibu ganti ini ya, f aksen Vx jadinya ini. Kemudian masih ada dibagi dengan seperapa? 1/Fe ya. Atau Ibu tulis aja di sini, mudah-mudahan nggak bingung. 1/F Vx ya ditambah dengan lambda Vx sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan yang variabelnya sama, kita pindahkan, berarti kita punya df Vx per f Vx ya sama dengan minus lambda Vx ya d Vx. Nah, sekarang kita integralkan. Nih, ini kan bentuknya sama nih, kita variabel kan. Ini integralnya pasti hasilnya adalah ln ya. Ln fungsi dari kecepatan pada sumbu E sama dengan minus lambda Vx kuadrat per 2, karena integralnya tidak berbatas maka harus muncul konstanta. Nah, berarti di sini kita punya beberapa kasus, beberapa masalah yang diselesaikan dengan menggunakan matematis. Makanya dari awal mengapa kalian harus bisa atau menguasai matematika, itu karena itu matematika kita gunakan sebagai tools. Nah, menguasai di sini bukan berarti kalian harus hafal, tetapi kalian ketika akan menggunakan ini di mana itu kalian bisa tahu mana yang harus kalian pakai. Oke, kembali ke permasalahan kita tadi. Bentuk integralnya muncul konstanta. Nah, supaya konstanta itu bentuknya lebih cantik, ini kan ln ya, berarti kita ubah jadi f sebagai fungsi x menjadi e pangkat ya minus lambda Vx kuadrat per 2 ditambah dengan konstanta. Nah, ini biar lebih enak lagi kita punya nanti f Vx sama dengan e pangkat c. Sebenarnya kan e pangkat penjumlahan kita bisa ganti jadi e pangkat perkalian ya, atau kita buat e pangkat c nya jadi a, e pangkat minus lambda Vx kuadrat dibagi dengan c. Nah, alhamdulillah kita udah dapatkan ya. Nah, ini yang bagian terakhir yang sudah kita dapatkan ini adalah fungsi kecepatan dari distribusi molekuler untuk sumbu X. Nah, ini tadi persamaan, berarti persamaan 5. Nah, tetapi belum selesai di sini, yaitu masih ada variabel A di sini ya, A. Jadi kalau misalnya kalian ingat untuk fisika kuantum nih, nah, ini masih ada A, maka untuk mencari konstanta ini bisa kalian cari dengan menentukan probabilitasnya itu pada ruang min tak berhingga sampai tak berhingga dari fungsi fx, rapatnya berarti d Vx itu harus sama dengan 1, kalau masih ingat dulu ya. Nah, kemudian supaya lebih mudah lari ke fungsi gamanya tadi ya. Untuk fungsi gamma
Ini Ibu ingatkan fungsi gamma. Fungsi gamma itu kalau kita punya fungsi yang bentuknya dari 0 sampai tak berhingga eksponen ya, E pangkat minus alpha x kuadrat dx, maka hasil integralnya harus sama dengan setengah akar pi dibagi dengan alpha. Ini fungsi gamma yang kita pakai nanti ya. Ternyata ini jadinya fungsi gamma. Oke, ini kan minta hingga sampai tak hingga, karena fungsinya adalah fungsi genap, maka kita bisa ubah menjadi 2 kali dari 0 sampai tak hingga. Fx nya adalah A E pangkat minus lambda Vx kuadrat. Vx kuadrat ya, ini sudah, ini per 2 ya, bukan per C. Vx kuadrat per 2 ya, dvx sama dengan 1. Nah, kita mau cari, yang mau kita cari adalah apa tadi? Yaitu konstanta A, berapa besarnya. Nah, yang mau kita cari adalah ini. Dengan melakukan, kalau di fisika kuantum itu kita namakan ini adalah normalisasi. Jadi memastikan bahwa probabilitasnya sama dengan 1. Probabilitas sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kita lihat bentuk ini, bentuk persamaan kita yang ini ternyata sama dengan ini ya, fungsi gamma. Dengan alfanya pada kasus kita adalah apa? Alfanya adalah lambda per 2. Berarti hasil integral kita adalah 2 akar 0 tak berhingga ya, A E pangkat minus, diubah dulu, lambda per 2 Vx kuadrat dvx sama dengan 1. Kita dapatkan berarti 2A ya. Integral ini jadinya ini ya. Berarti 2A dikali setengah akar pi dibagi A-nya adalah lambda per 2 tadi ya, sama dengan 1. Ini habis, berarti tinggal A akar 2pi per lambda sama dengan 1. Berarti A-nya adalah, tinggal dibalik aja ya. Berarti A-nya adalah akar lambda dibagi dengan 2pi. Ini adalah persamaan ke-6. Nah, A-nya ini kita substitusikan ke dalam tadi fungsi distribusi kecepatan pada sumbu X. Fungsi distribusi kecepatan pada sumbu X. Nah, tadi persamaan keberapa? Persamaan ke-5 ya. Kita tuliskan, berarti bagian akhirnya terlalu jauh di sini. Nah, pada persamaan 5 tadi kita punya Fvx ya. Ada persamaan 5 ya. Vx itu adalah, tadi masih ada variabel A ya, A ya, eksponen minus setengah lambda Vx kuadrat. Nah, A-nya ini kita ganti dengan ini, sehingga kita punya distribusi kecepatan pada sumbu X adalah akar lambda per 2pi eksponen ya minus setengah lambda Vx kuadrat. Nah, ini pada sumbu X. Bagaimana pada sumbu Y? Tinggal diganti saja. Vy sama dengan lambda per 2pi eksponen ya minus setengah lambda Vy kuadrat. Untuk sumbu Z bagaimana? Sama juga. Tinggal diganti dengan variabel Vz, lambda per 2pi eksponen minus setengah lambda Vz kuadrat. Nah, inilah yang kita cari atau yang kita turunkan dari awal tadi. Yang mau kita cari adalah ini. Nah, ini merupakan distribusi kecepatan atau
fungsi ya, fungsi distribusi kecepatan pada sumbu X, Y, Z. Jadi masing-masing kita bisa menentukan fungsi distribusinya. Dengan lambda itu merupakan suatu bilangan ya, suatu bilangan yang harus kita cari yang membuat sedemikian rupa tadi persamaan di atasnya harus sama dengan 0. Oke, sampai di sini mudah-mudahan tidak bingung ya, atau pusing-pusing sedikit bolehlah bawa minyak angin.